Shalom jemaat Tuhan. Pada saat ini saya akan membagikan tentang kelanjutan dari topik yang saya bagikan sebelumnya, yaitu kasih Tuhan tanpa syarat. Mengapa kasih Tuhan itu tanpa syarat? Kemarin sudah saya jelaskan ada 6 alasan atau 6 definisi mengapa kasih Allah itu tanpa syarat. Dan saat ini saya akan lanjutkan kembali mengapa kasih Allah itu tanpa syarat. Yang pertama, karena kasih Allah itu adalah kasih yang kekal. Kita dapat melihatnya di dalam kitab Yeremia 31 ayat 3. Saya akan bacakan buat Anda. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kasih Allah itu adalah kasih yang kekal, artinya kasih yang bertahan sampai selama-lamanya. Dan itu bukan tergantung pada perbuatan baik kita, tapi itu tergantung pada perbuatan baiknya. Itu tergantung semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan dan bukan karena perbuatan kita, atau bukan karena performance kita, atau bukan karena perilaku kita, tapi semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sehingga kalau hari ini kita boleh dikasihi Tuhan, itu karena kasih-Nya yang kekal kepada kita, kasih-Nya yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita, kasih-Nya tetap ada untuk selama-lamanya. Jadi kalau hari ini Anda merasa diri Anda terpuruk, Anda merasa diri Anda kotor, ingatlah satu hal ini, bahwa Tuhan tetap mengasihi Anda, karena kasih-Nya adalah kasih yang kekal, kasih yang tidak bersyarat. Kita dikasihi karena Dia sangat mengasihi kita, bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Kita perlu menyadari akan hal ini, karena ini adalah basic, ini adalah dasar, sehingga kita dapat berdiri kokoh di dalam Tuhan. Sehingga saat kita melakukan kesalahan, cukup kita ingat satu hal, Tuhan masih mengasihi kita, dan Dia tetap mengasihi kita. Kasih-Nya itulah yang akan membuat kita bangkit dari segala kegagalan kita, dan kasih-Nya itulah yang akan membuat kita semakin bersemangat di dalam menjalani identitas kita sebagai orang-orang yang telah dibenarkan di dalam Kristus. Yang kedua, mengapa kasih Allah itu tanpa syarat? Karena Tuhan mengasihi orang-orang yang tidak layak. Coba kita lihat di dalam Alkitab, ada beberapa kisah, ada beberapa tokoh Alkitab yang kalau mau dibilang mereka tidak layak untuk menerima kasih Tuhan, tetapi tetap Tuhan mengasihi mereka. Contohnya Daud. Daud adalah seorang pembunuh dan seorang perzina, tetapi Tuhan tetap mengasihinya. Kalau Anda belum tahu cerita tentang Daud, Anda bisa baca Alkitab di Perjanjian Lama dan Anda bisa melihatnya. Betapa luar biasanya kasih Tuhan. Tuhan juga mengasihi Saul. Saul adalah Saulus. Lebih tepatnya dia adalah penganiaya jemaat Kristen. Tetapi justru walaupun dia tidak layak menurut akal pikiran kita, Tuhan memilih dia untuk menjadi rasul. Salah satu rasul terbesar di Perjanjian Baru. Dia memberitakan Injil kepada orang-orang di luar non-Yahudi. Bahkan ada beberapa orang Yahudi juga dia beritakan Injil. Paulus itu menulis 2/3 dari Perjanjian yang baru. Padahal dia dulu adalah seorang penganiaya jemaat Kristen. Bahkan dia tidak segan untuk membinasakan mereka. Sebenarnya dia tidak layak untuk menjadi seorang hamba Tuhan atau rasul, tetapi Tuhan memilih dia. Tuhan juga mengasihi seorang kusta. Seorang kusta yang dianggap sampah masyarakat dan dianggap tidak layak untuk berada di dalam keramaian. Tapi Tuhan menghampiri dia dan Tuhan menyembuhkannya. Betapa Tuhan kita luar biasa. Kalau mau dibilang, orang-orang ini, mereka tidak memenuhi syarat untuk dikasihi Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mengasihi orang-orang yang kita anggap tidak layak. Bahkan mungkin diri kita sendiri, kita merasa diri kita tidak layak. Tapi Tuhan melayakkan kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mencintai kita. Tuhan tidak pernah menarik kasih-Nya kepada kita. Itulah sebabnya mengapa kabar baik ini perlu diberitakan di seluruh dunia, yaitu bahwa Tuhan mengasihi mereka. Ketika Anda ada masalah, ingatlah Tuhan mengasihi Anda. Ketika Anda mungkin merasa diri Anda telah banyak lakukan kesalahan, ingatlah satu hal, Tuhan mengasihi Anda. Dan kasih Tuhan bagi Anda itu tanpa syarat, bukan karena kebaikan, bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan Anda, maka Anda dikasihi. Tapi Anda dikasihi hari ini, itu karena kasih karunia Allah. Semoga apa yang saya beritakan ini itu dapat memberkati kehidupan Anda, dan Anda berakar kuat dan memiliki pemahaman yang pasti bahwa kasih Allah kepada Anda tanpa syarat. Dia mengasihi Anda karena Dia adalah kasih. Haleluya.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.